Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita melanjutkan kajian kita. Sebelumnya saya akan mulai dengan membacakan surat Al-Fussilat ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalul alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa bersedih. Dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Al-Ayah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita manusia ini tentunya tidak akan luput dari rasa gelisah, rasa khawatir, rasa takut. Anak sekarang mengatakan anxiety, khawatir, gelisah, sehingga akan menimbulkan berbagai macam penyakit termasuk GERD. Saya sudah melihat ada beberapa orang yang setiap bekerja tiba-tiba pingsan karena ada rasa khawatir tersebut. Nah, Allah sudah mengatakan, sepanjang kamu betul-betul bertakwa, sepanjang kamu betul-betul meyakini bahwa Tuhanmu itu adalah Allah, jangan pernah khawatir. Ada 3 kondisi kita yang tidak ada yang mampu membantu kita. Selama kita di rumah, ada orang tua kita yang membantu kita. Di kampus, ada dosen yang selalu mengayomi kita. Ada teman-teman kita yang selalu sedia untuk menemani kita, membantu kita, memberikan pemahaman segala macam di dalam kita bekerja dan di dalam kita menjalankan kehidupan ini. Tetapi ada 3 hal di mana tidak ada satupun manusia yang akan membantu kita. Tidak ada satupun kerabat yang ada yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Yang pertama, dikala terjadi kita mengalami nanti namanya sakaratul maut. Di dalam kondisi sakaratul maut, walaupun ada dokter tak mampu lagi mengobati. Walaupun di sana ada ratusan ribu dokter yang siap dengan segala macam spesialisnya, tak mampulah dia. Dikala itu kita lidahnya sudah keluh, mata terbuka tapi tidak mampu kita melihat. Kita tidak mampu berbicara. Nah, pada waktu itu Allah mengatakan akan ada yang siap membantu. Malaikat-malaikat rahmat akan turun, memberikan tuntunan untuk membacakan Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nabi berfirman mengatakan bahwa apabila seseorang pada waktu tarikan nafas terakhirnya masih sempat mengucapkan la ilaha illallah, maka ganjarannya adalah husnul khotimah yang nanti akan diberikan ganjaran berupa surga Jannatun Na'im. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua juga yang sangat dahsyatnya. Dikala malam pertama kita berada di dalam alam kubur. Itu di suatu tempat yang sangat sempit, suatu tempat yang amat sangat gelapnya, suatu tempat amat sangat sesak. Selama ini kita enak tidur di tempat yang kamarnya yang luas. Kita berada di taman-taman yang sangat rindang seperti ini. Tapi nanti kita akan berada pada suatu tempat yang 2 kali 1 mungkin. Amat sangat menyedihkan. Datanglah pada waktu itu ada 2 malaikat yang akan menanyai kita. Dan malaikat itu nanti akan bertanya, akan menyoal mengenai akidah kita. Dan pada waktu itu dikala kita kesendirian, dikala kita kegelapan, dikala kita
sendirian, akan datang dua malaikat rahmat yang akan membantu kita karena keimanan kita, karena pahala yang sudah kita buatkan. Bagaimana akan turun syafaat dari Al-Quran yang kita baca setiap hari berupa jasad yang sangat indah, sangat cantik, sangat ganteng, yang akan menyejukkan hati. Dan di situ juga nanti ibadah-ibadah kita yang lain, amalan-amalan kita yang lain akan menjadi penerang di tempat kubur kita yang tadinya gelap gulita. Kemudian yang ketiga, dikala juga dalam kondisi yang amat sangat dahsyat di dalam alam mahsyar nanti, di mana dikisahkan katanya adalah bahwa pada waktu itu matahari berada 1 jengkal dari kepala kita. Artinya dalam kondisi seperti itu, otak kita akan menggelegak, darah akan mengalir dengan cepat, terasa haus yang amat sangat, panas yang tidak berhingga, bahkan mungkin akan meleleh kulit kita. Di mana lagi kita akan bisa membantu? Dikala itu seorang ibu lupa kepada anaknya, seorang anak lupa kepada ibunya, seorang direktur lupa dengan perusahaannya. Nah, semua membutuhkan bantuan, semua membutuhkan coaching. Pada waktu itu kita hanya satu yang bisa membantu kita, Allah, yaitu adalah syafaat. Syafaat dari Rasul, syafaat dari Al-Quran yang kita baca, syafaat dari perbuatan yang baik kita lakukan, dan terutama adalah bagaimana kebersamaan kita selama ini dengan Allah SWT. Hati kita yang selalu terpaut kepada Allah SWT. Ruh kita yang selalu memuji-muji Allah SWT. Itu akan memberikan bantuan kepada kita di kala kondisi yang amat sangat berat tadi di padang mahsyar. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Demikian Ibu dan Bapak sekalian, adik-adikku semuanya, mudah-mudahan kita dapat terus-menerus meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.